Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah wa syukurillah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Saya Ali Badrawi, pengasuh pondok pesantren Bustanul Ulum yang terletak di Desa Pegauman, Kecamatan Grujugan, Kabupaten Bondowoso, Jawa Timur. Pertama-tama saya mewakili pesantren dan lembaga madrasah yang ada di Indonesia, wabil khusus yang ada di Kabupaten Bondowoso. Pertama-tama saya mewakili pesantren khususnya yang ada di Bondowoso dan lembaga pesantren, wabil khusus kepada yang mulia, yang kami cintai, Presiden Republik Indonesia Bapak Prabowo Subianto, dan juga kepada yang mulia Bapak Gibran, Wakil Presiden Republik Indonesia, dan juga kepada Ibu Hajah Khofifah, Gubernur Jawa Timur, dan juga Wakil Gubernur Jawa Timur, dan juga wabil khusus kepada yang mulia Bupati Bondowoso Kiai Hamid, dan juga Wakil Bupati Bondowoso Kiai As'ad. Pertama-tama yang perlu saya sampaikan, kami atau saya selaku pengasuh dan mewakili pesantren yang terletak atau ada di Kabupaten Bondowoso, juga lembaga madrasah. Pertama-tama Pak, pesantren kami insya Allah tertua yang ada di Kabupaten Bondowoso. Saya penerus pengasuh kedua. Pesantren didirikan oleh almarhum Kiai Haji Ahmad Badrawi pada tahun 64. Kemudian pertanyaan saya begini kepada pemerintah yang mulia, khususnya Bapak Presiden Prabowo Subianto. Pesantren kami saat ini banyak yang rusak, khususnya lembaga, gedung sekolah, dan sudah lama rusak, tidak sempat memperbaiki. Bahkan di pesantren kami, musola sampai detik ini sudah 3 tahun Pak dibangun, tidak selesai, hanya berdiri mungkin sekitar 20%. Maka pembangunan ini tidak lanjut karena mohon maaf tidak ada biaya. Dan sekarang ini Pak, lembaga khusus MTS sangat parah dan tidak layak dipakai, sehingga kurang lebih 2 minggu gedung ini sudah tidak ditempati karena takut ambruk. Dan pertanyaan saya Pak, setahu saya pemerintah menganggarkan untuk anggaran pesantren renovasi atau buat baru, tetapi khususnya di lembaga kami Pak, belum pernah artinya mendapatkan program-program bantuan pemerintah untuk membangun gedung sekolah. Memang belum pernah Pak dapat renovasi asrama putra pernah, ya MJK pernah, tetapi yang saat ini yang betul-betul yang sangat parah ini tidak ada sentuhan dari pemerintah, apalagi dari pusat, provinsi, apalagi kabupaten Pak. Dan kondisinya sangat parah, sangat memprihatinkan Pak. Dan saya tidak habis pikir kenapa, padahal katanya ini ada anggaran untuk pesantren, tapi mana kami sampai gedung sekolah yang ada di Bustanul Ulum sangat parah dan tidak layak dipakai, dan anggaran tidak ada. Kenapa? Karena Bapak, karena yang sekolah di tempat kami di Bustanul Ulum atau yang sekolah atau mondok sama sekali tidak dimungut biaya, tidak ada uang pendaftaran, tidak ada, jadi gratis.
Hanya mungkin kalau masuk pertama seragam beli sendiri, tetapi tidak ada serupiah pun untuk biaya pendaftaran dan tidak ada SPP, Pak. Sehingga pembiayaan sangat ya, contoh sampai tidak bisa memperbaiki sekolah. Dan dapat program bantuan Bosda ini sangat tidak cukup, Pak, karena guru di lembaga kami itu kurang lebih sekitar 60 guru itu hanya yang sertifikasi dan pegawai negeri mungkin hanya sekitar dari 60 itu hanya sekitar 7 orang. Jadi banyak yang tidak mendapatkan honor, sehingga pembiayaan betul-betul sangat minus. Makanya saya tanya, kenapa dengan adanya kalau memang ada program untuk pesantren dan lembaga madrasah dari pemerintah, tapi mana kita belum pernah menerima. Meskipun pernah menerima, Pak, itu sangat itu dulu sudah kurang lebih sekitar 2017. Itu pun hanya renovasi. Dan anehnya lagi ada pertanyaan saya kepada Yang Mulia Bapak Presiden. Lembaga pesantren, madrasah, terus udah belum. Apabila dekat sama orang-orang pejabat atau terjun di politik, dekat sama orang-orang yang memang mungkin ya pejabat pemerintah, yang disebut barusan terjun ke politik atau mendukung politik, maka lembaga ini, setahu saya, Pak, sangat mudah untuk mendapatkan bantuan dan program pemerintah. Tetapi bagi yang tidak dekat sama pemerintahan, bukan tidak mau sama pemerintahan, bukan tidak dekat atau tidak mendukung politik, maka pesantren atau lembaga ini tidak akan mendapatkan apa-apa. Tetapi bagi pesantren atau yang dekat sama pemerintahan, yang terjun di politik, maka bantuannya, Pak, tidak pernah kosong, setiap tahunnya pasti dapat. Nah, ini yang pertanyaan saya. Padahal kami selaku warga negara Indonesia yang baik dan juga mencintai Republik Indonesia, mencintai NKRI, dan lembaga kami, pesantren kami, Pak, sudah banyak mendidik bangsa, khususnya agama dan pendidikan umum. Sudah banyak tentang mendidik akhlakul karimah. Bahkan ribuan kami mendidik santri, mendidik murid yang sudah lulus dari lembaga kami. Yang saya sebut barusan, pertama-tama lembaga kami mendidik tentang akhlakul karimah dan juga pendidikan agama dan umum. Tetapi sampai saat ini pesantren kami, bahkan yang di video ini, Pak, ini sudah sangat tidak layak dipakai. Sekali lagi saya mewakili pesantren dan lembaga madrasah yang ada di Bondowoso, mohon dengan keadilan, jangan sampai pemerintah pilih kasih, karena begitu yang dekat sama pemerintahan, yang terjun di politik, programnya sangat gampang, bantuannya sangat gampang, pondoknya mapan, sekolahnya juga bagus. Tetapi yang mungkin tidak punya jaringan untuk mendekat kepada pemerintah, tidak punya link atau tidak terjun ke politik, maka banyak pesantren yang tidak layak dipakai, banyak madrasah yang tidak layak dipakai. Contoh yang ada di Busarul Ulum di tempat kami, Pak, sangat parah. Semoga dengan pemerintahan yang baru, pemimpin yang baru dari pusat, provinsi sampai kabupaten, mobil khusus kepada Yang Mulia Bapak Prabowo Subianto yang terhormat, mohon keadilan, Pak, mohon keadilan, dibagi rata, jangan pilih kasih. Insya Allah kalau tidak pilih kasih, negara kita, karena negara baik, negara besar, maka akan semakin aman dan damai. Boleh Bapak survei ke tempat kami, ke lembaga kami, bagaimana sesungguhnya kerusakan yang ada. Mohon keadilan, jangan pilih kasih, harus disamakan rata, Pak, karena kami dan semua yang lembaga pesantren yang ada di Bondowoso, madrasah yang ada di Bondowoso, cinta sama negara kita Indonesia, cinta sama Republik Indonesia, NKRI harga mati, Pak. Mohon dengan pemimpin yang baru, semoga Allah memberikan kesehatan, keamanan yang baik,
keadilan, dan bisa betul-betul membagi rata program yang ada yang sungguhnya. Sekali lagi kepada Yang Mulia Bapak Presiden Subianto, mohon keadilan untuk membagi rata, jangan pilih kasih kepada semua lembaga, madrasah, juga pesantren yang ada di Bondoso. Masih banyak yang belum tersentuh, masih banyak Bapak yang belum tersentuh. Itulah, semoga pemimpin yang baru ini tidak pilih kasih, semua bisa merasakan, bisa mempunyai sebuah gedung pesantren, gedung sekolah, supaya layak dipakai dan supaya semakin semangat untuk mendidik bangsa, mendidik umat yang lebih baik ke depannya. Kalau ada kerusakan, mungkin renovasi, itu anggaran dana Pak, mohon maaf, kebanyakan dana dari saya pribadi, dan juga alhamdulillah ada kekompakan masyarakat, sehingga banyak juga dana dari swadaya masyarakat sekitar Bapak, dan juga ada beberapa dana sumbangan dari wali santri, wali murid Bapak. Mungkin kalau tidak ada ini, lembaga ini sudah tidak bisa bertahan sampai saat ini Bapak. Sekarang pembiayaan kita betul-betul sudah minus, sehingga tidak bisa merenovasi atau memperbaiki Pak. Karena kami juga tidak bisa selalu mengharapkan dari swadaya masyarakat maupun dari wali santri, wali murid. Itu pun kan hanya terbatas Bapak. Semoga dengan adanya pemimpin yang baru ini bisa adil, bisa betul-betul yang mana belum tersentuh, khususnya lembaga kami, bisa disentuh atau bisa dibantu supaya gedung ini bisa layak dipakai. Terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya jika ada kata-kata yang kurang berkenan, tetapi ini semua demi kebaikan negara kita, demi kebaikan bangsa kita, khususnya Indonesia, NKRI, harga mati. Sekian, terima kasih. Mohon maaf sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.